Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي وأخواتي جماعة مصلاة الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Syawal kita masih berada di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita setelah 1 bulan kita libur karena Ramadan. Maka kita masuk di dalam kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-41, yaitu bab firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Mu'allif rahimahullah, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan judul pada bab ini dengan firman Allah Ta'ala. Dia mengatakan qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian, ini orang-orang musyrikin pada zaman Nabi, membuat tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, dan sementara kalian mengetahuinya. An-nid, andad, ini bahasa Arab berbentuk jamak dan mufradnya an-niddu, ya, bermakna tandingan. Al-mithlu, seperti, tandingan. Menjadikan tandingan bagi Allah termasuk kesyirikan, karena membuat tandingan bagi Allah menyimpangkan jenis ibadah atau sesuatu dari selain Allah. Seperti misalkan berdoa kepada selain Allah, berarti membuat tandingan di dalam peribadatan. Bertawakal yang harusnya kepada Allah, kita simpangkan kepada selain Allah, berarti sesuatu selain Allah merupakan tandingan bagi Allah. Dan ini perbuatan syirik.
mengsekutukan Allah di dalam ibadah. Dan ayat ini merupakan potongan daripada surah Al-Baqarah, ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat ini merupakan ayat pertama di dalam Al-Quran yang memerintahkan dan memanggil manusia untuk bertauhid. Di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Kemudian di ayat yang ke-20 atau 21 Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Allah memerintahkan kepada manusia dalam surah Al-Baqarah ini untuk menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu. Maksudnya dengan u'budu adalah wahidu, tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah di dalam beribadah, esakkan Allah di dalam beribadah. Karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Quran, mereka menyembah, beribadah, bertauhid kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Karena orang kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah. Mereka mengetahui bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah. Namun ketika beribadah, mereka sekutukan Allah dengan Lata, Al-Uzza, dan Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, tauhidkan Allah di dalam beribadah. Kenapa disuruh beribadah kepada Allah? Kenapa Allah diibadahi? Kenapa Allah disembah? Apa dasar manusia, alasan manusia bahwasanya Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah atau zat yang berhak untuk diibadahi? Alasannya adalah Allah mengatakan alladzi khalaqakum, karena Dia adalah zat yang telah menciptakan kalian. Jadi sesuatu yang tidak bisa menciptakan tidak berhak untuk diibadahi. Hanya zat yang menciptakan, yang mampu menciptakan, dialah zat yang wajib, harus kita ibadahi. Dan tidak boleh kita sampingkan ibadah tersebut atau kita sekutukan ibadah tersebut kecuali kepadanya. Kemudian ayat ini melanjutkan, walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Dan zat yang berhak diibadahi adalah zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dia adalah zat yang wajib diibadahi, tidak boleh disekutukan di dalam masalah ibadah. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya.
Dialah zat yang telah menjadikan bagimu bumi ini firasya, hamparan. Sehingga di bumi ini kita bisa berjalan tanpa oleng. Kita bisa tidur, berbaring. Ya, karena bumi bentuknya hamparan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Ya. Ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur, Allah menjadikan bumi ini firasya, hamparan. Kemudian was-samaa'a binaa'a, dan dialah zat yang telah menciptakan langit sebagai binaa'a, sebagai atap. Ya, sebagaimana firman-Nya, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan dialah yang kami telah menjadikan langit atap yang terjaga, yang kokoh, yang kuat, sebagai atap. Dialah yang menciptakan langit. Ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah zat yang berhak diibadahi adalah zat yang telah menurunkan dari langit tersebut air hujan. Fa akhraja minas thamarat, fa akhraja min ats-tsamarati rizqan lakum, yang dia telah mengeluarkan dari langit tersebut, dari air tersebut, rizqan lakum, rezeki buat kalian. Tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan. Dialah zat yang berhak diibadahi. Zat yang tidak menciptakan, yang tidak bisa membuat bumi menjadi hamparan, ya, yang tidak bisa memberikan rezeki, maka dia adalah sesuatu yang tidak boleh diibadahi. Ya, maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Mengetahui apa? Orang Arab mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tapi jangan kalian buat tandingan bagi Allah, maksudnya di dalam masalah ibadah. Dan berdoa bukan kepada Allah atau kepada Allah, tapi kepada selain Allah juga. Disertai dengan beribadah atau berdoa meminta kepada selain Allah. Maka ini bentuk kesyirikan. Maka ayat ini melarang, ya, atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesyirikan setelah memerintahkan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid, tauhid itu dikatakan sempurna jika seseorang itu bertauhid, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, dan bersih daripada syirik. Sebab ayat ini memerintahkan kepada kaum musyrikin pada waktu itu untuk beribadah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, tetapi dilengkapi, disempurnakan dengan fala taj'alu lillahi andada. Maka orang yang beribadah kepada Allah, tapi di samping beribadah kepada Allah, dia juga masih beribadah kepada selain Allah, maka dia bukan orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid, selain dan beribadah kepada Allah, dia juga meninggalkan kesyirikan. Karena Allah mengatakan wala taj'alu lillahi fala taj'alu lillahi andada. Dan janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah, yakni maksudnya adalah perbuatan syirik. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahwasanya dialah yang menciptakan. Berarti ini perbuatan Allah. Berarti kita wajib mengimani bahwasanya pencipta itu adalah siapa? Allah. Kemudian dialah yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini, yang menurunkan hujan. Ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Maka di dalam masalah ini namanya tauhid, tauhid rububiyah. Karena kita mengesahkan bahwasanya pencipta itu adalah Allah. Yang memberikan, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, bukan yang lain. Maka ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ini ayat yang
Allah mengabarkan tauhid rububiyah. Kemudian ya, konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah melazimkan kita untuk bertauhid uluhiyah. Kalau kita beriman Allah sebagai pencipta, maka konsekuensi dari tauhid tersebut adalah kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah di dalam Al-Qur'an memiliki konsekuensi bahwa kita harus mentauhidkan Allah di dalam masalah ibadah atau tauhid uluhiyah. Maka sesuatu yang tidak bisa memiliki sifat-sifat rububiyah dari makhluk ini, meskipun dia adalah malaikat, meskipun dia adalah para anbiya, para wali-wali Allah, maka tidak berhak untuk diibadahi. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Mereka adalah makhluk. Ya. Oleh karena itu tidak boleh beribadah kepada mereka. Jadi kalau ditanya, kenapa kita beribadah kepada Allah? Jawabannya, karena Allah adalah zat yang telah menciptakan kita. Karena Allah adalah zat yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, maka dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu, ayat yang terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, penulis buku ini, ya, fala taj'alu lillahi andada. Ayat ini mengatakan pakai fa di sini menunjukkan sebab. Ya, maksudnya dari ayat ini adalah maka dengan sebab itu, dengan sebab engkau mengetahui tentang rububiyah Allah, maka jangan engkau jadikan bagi Allah itu tandingan di dalam ibadah. Di sini juga menunjukkan dalam ayat ini bahwasanya orang yang menetapkan tauhid rububiyah saja tidak cukup dikatakan dia bertauhid. Karena seorang dikatakan bertauhid ketika dia menetapkan tauhid rububiyah dan juga menetapkan tauhid uluhiyah. Bukan hanya mengakui Allah pencipta, Allah ada, ini bukan tauhid. Kenapa? Karena orang kaum musyrikin pada zaman Nabi paham enggak tauhid rububiyah? Meyakini atau tidak? Mereka yakin bahwa Allah adalah pencipta. Tetapi diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tauhid mereka tidak sempurna sampai mereka beribadah, ya, kepada Allah saja. Ini baru kesempurnaan tauhid. Baru ini merupakan hakikat daripada tauhid, yaitu ubudiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna tauhid? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ifradullah bil ibadah. Ini makna definisi tauhid. Jadi yang dimaksud dengan tauhid bukan mengesahkan Allah saja, bahwa Allah pencipta, Allah esa, Allah itu tunggal satu, bukan. Tetapi makna daripada tauhid mengesahkan Allah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam masalah ibadah. Bukan hanya
mengesahkan Allah di dalam masalah rububiyah saja. Ya, ini ayat yang dijadikan judul. Kemudian beliau membawakan tafsir dari ayat ini. Ya. Tafsir yang beliau bawakan adalah perkataan Abdullah bin Abbas. Wa qala Ibnu Abbasin fil ayah. Dan berkata Abdullah bin Abbas di dalam ayat ini, al-andadu huwa asyirku. Yang dimaksud dengan al-andad di dalam ayat ini, tandingan-tandingan, maksudnya adalah asyirku, yaitu syirik. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi zulmatil lail. Yang mana syirik tersebut akhfa, lebih lembut, lebih samar, lebih halus daripada dabibin namli, bekas telapak kakinya semut, ala safatin sauda'a, yang berada di atas batu yang hitam, fi zulmatil lail, di dalam kegelapan malam. Bukan semutnya, tapi bekas telapak kaki semut yang berada di atas batu yang hitam dan berada pada malam hari. Enggak kelihatan. Inilah kesyirikan yang dikhawatirkan. Inilah makna dari ayat andad, ya, yaitu syirik kecil yang manusia tidak menyadarinya karena saking samarnya syirik tersebut. Ini kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, apa yang dimaksud dengan kesyirikan tersebut? Yang kesyirikan tersebut lebih lembut, lebih halus, lebih samar dari telapak kaki semut yang berada di atas batu di dalam kegelapan malam. Wa huwa antakul, yaitu engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Berarti apa? Al-qasam, sumpah selain kepada Allah juga kepada makhluk. Ya, atau perkataan laula kulaybatu hadza la atana al-lusus walaula al-battu fid dar la atal lusus. Di antara bentuk kesyirikan yang samar ini adalah perkataan kamu, seandainya kalau bukan karena anjing kecil ini Kulaybah, la atana lusus, niscaya maling itu datang. Kalau bukan karena anjing ini menggonggong, pasti kita kemalingan. Ini perkataan syirik yang sangat lembut, yang manusia tidak menyadarinya. Atau perkataan kalaulah bukan karena angsa, ya, al-battu bentuk jama dari al-battatu, angsa, fiddar di dalam rumah ini, la atal lusus, niscaya ya maling itu masuk. Ini diantara contoh-contoh ya kesyirikan yang sangat halus. Kata Abdullah bin Abbas, ya, menafsirkan niddun, tandingan bagi Allah, maksudnya adalah diantaranya perkataan-perkataan yang bermakna syirik. Wa qaulur rajuli sahibihi, dan perkataan seorang laki-laki kepada temannya. Ini bentuk-bentuk kesyirikan yang tidak disadari, yang sangat lembut. Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Ini kalimat syirik.
Dari mana sisi syiriknya? Karena kita menyetarakan kehendak Allah sejajar dengan kehendak manusia. Di dalam masalah lafaz, ya, atau perkataan wa qaulur rajul, atau perkataan seorang laki-laki laulallah wa fulan, seandainya kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, berarti ya bahwa sebab itu ada dua, ya, sejajar, karena Allah dan karena makhluk, karena si fulan, ya. La taj'al fiha fulanan, janganlah kamu mengatakan karena si fulan, hadza kulluhu bihi syirkun, ini semuanya adalah syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Ini syirik secara lafaz. Ya, ini adalah syirik secara lafaz. Tapi kan kita tidak mengagungkan, tapi kan kita tidak meyakini. Ya justru ketika tidak meyakininya, ya, dengan lafaz ini, maka jatuh kepada syirik kecil. Jika kita bersumpah kepada sesuatu selain Allah dan kita mengagungkan benar-benar, misalkan demi penghuni gunung ini, kita meyakini bahwa dia adalah sesuatu yang agung, melebihi keagungan, mengagungkan kita kepada Allah, maka ini jatuh kepada syirik besar. Ini pengagungan kepada Allah, namun kita sandarkan atau kita sejajarkan Allah dengan makhluk, maka ini syirik secara lafaz. Ini adalah bentuk kesyirikan yang khafi, yang lembut, kata Abdullah bin Abbas. Ya, dan ini tafsir beliau. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat, dan demikianlah, ya, para ulama ketika menafsirkan ayat, menafsirkan Al-Quran, bukan dengan ra'yu, bukan dengan akal, bukan dengan pendapat, ya, perkataan si fulan dan si fulan, ya, tetapi dia mengambil tafsir tersebut, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan inilah sumber di dalam kita menafsirkan Al-Quran. Para ulama di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada 5 sumber. Pertama, Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis, dengan sabda Nabi SAW, apa maksud ayat ini. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Dan ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu menafsirkan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun dengan perkataan Abdullah bin Abbas. Kemudian yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in, karena tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat, dan sahabat ini orang yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu asbabun nuzul tentang turunnya Al-Quran. Maka pemahaman mereka kita ikuti. Pemahaman mereka kita ikuti. Inilah manhaj di dalam beragama, yaitu mengikuti Allah, mengikuti Rasul, pemahamannya. Jika tidak ada, terdapat pemahaman di dalam sunnah, maka kita ambil perkataan sahabat. Ya, maka mereka dikatakan as-salaf, as-salafus salih, karena mereka generasi terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka orang yang mengikuti jejak mereka di dalam beribadah, di dalam pemahaman, di dalam manhaj, di dalam beragama, maka mereka disebut salafi. Jadi salafi bukan golongan, bukan kelompok, melainkan manhaj, cara beragama, bahwa dalam beragama kita memahami agama ini, memahami ibadah, memahami Al-Quran, mengikuti pemahaman mereka, bukan mengikuti akal-akal manusia. Demikian dalam akidah, ya. Dan yang terakhir, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini yang terakhir, ya, secara bahasa. Jadi Abdullah bin Abbas
menyebutkan bahwasanya ini adalah syirik yang khafi, dia mengatakan akhfa, ya, lebih lembut syirik ini. Karena memang syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik secara jali dan ada syirik secara khafi. Maksudnya secara jali, kesyirikan itu jelas, ya, bisa didengar, bisa dilihat perbuatan syirik tersebut. Seperti orang beribadah, seperti menyembah, ya, atau sujud kepada selain Allah. Ini namanya kesyirikan yang jali, yang terang-terang, yang jelas, ya, yang nampak. Atau dia menyembelih hewan, dia maksudkan dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik yang jali. Adapun syirik yang khafi, ya, syirik yang samar, ini seperti syirik di dalam masalah niat. Ya, para ulama mencontohkan seperti riya. Ini dikatakan syirik khafi. Bahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, mengkhawatirkan hambanya dari kesyirikan ini. Ya, tidaklah yang Nabi takutkan adalah kemiskinan, musibah, kesengsaraan, tapi yang Nabi takutkan adalah syirik kecil. yakni apa? Ar-riya, as-sum'ah. Ketika kita beribadah, kita niatkan kepada selain Allah. Ini namanya syirik khafi. Syirik yang lembut, ya, yang manusia yang lain tidak mengetahui tentang kesyirikannya. Atau syirik khafi yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, ya, seperti syirik di dalam masalah lafaz, perkataan. Seperti perkataan tadi adalah lafaz-lafaz syirik yang manusia tidak menyadarinya. Kaum muslimin yang tidak belajar tauhid umumnya akan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu, ini saja sudah syirik. Apalagi dia mengatakan, kalau bukan karena security ini, rumah saya sudah kemalingan. Ya, atau dia bersumpah demi Allah dan demi Rasul. Ini perbuatan syirik secara lafaz, karena sumpah pengagungan, ya, itu harus kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Maka tidak boleh kita sumpah kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik-syirik khafi yang kaum muslimin banyak terjatuh di dalamnya. Maka dari athar ini kita ambil pelajaran bahwasanya tauhid merupakan sesuatu yang agung. Tauhid merupakan sesuatu yang agung. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tauhid ini, ya, memulai panggilan ya ayyuhan nas, ya, di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini merupakan ayat pertama di dalam Al-Qur'an yang memanggil manusia. Ya ayyuhan nas, surah Al-Baqarah, dari Al-Fatihah kemudian Alif Lam Mim, ya. Maka ayat yang kita jumpai yang pertama menyerukan panggilan kepada manusia, yaitu memerintahkan, Allah memerintahkan untuk bertauhid. Ini menunjukkan keagungan tauhid. Kemudian faidah yang kedua, di dalam ayat ini kita bisa memahami bahwasanya meyakini atau menetapkan tauhid rububiyah saja tidak cukup dikatakan seseorang itu bertauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwa mereka kaum musyrikin mengetahui tentang tauhid rububiyah. Mana firman-Nya, wa antum ta'lamun fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Antum di sini adalah orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengetahui apa? Mengetahui tauhid rububiyah.
tapi tetap dikatakan tidak bertauhid. Mana buktinya Nabi memerangi Abu Jahal, mereka memerangi Abu Lahab dan kaum musyrikin yang lainnya karena mereka menyimpang di dalam masalah tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Demikian juga di kaum muslimin pada zaman ini. Maka seorang dikatakan bertauhid ketika mentauhidkan Allah di dalam masalah ibadah. Kemudian faedah yang ketiga, tidak cukup seseorang dikatakan bertauhid hanya beribadah saja kepada Allah tanpa disertai menjauhi dari perbuatan syirik. Ya. Jadi seorang dikatakan bertauhid juga dari sisi yang lain bahwa dia selain beribadah kepada Allah, dia juga wajib meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Kita beribadah tapi masih bersumpah kepada selain Allah, maka dikatakan kita belum bertauhid. Kita menyembah Allah, kita salat, kita saum, kita tidak riya. Kita kepada Allah niatnya. Tapi ketika bersumpah, ya, kita bersumpah kepada selain Allah, maka dikatakan kita belum bertauhid. Ya, tidak sempurna tauhid kita. Maka kesempurnaan tauhid seseorang adalah ketika dia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi, bersih daripada perbuatan syirik. Oleh karena itu terus kita belajar tentang tauhid dan perbuatan-perbuatan syirik yang menodai tauhid tersebut. Kemudian di dalam asar dan ayat ini bahwasanya tauhid rububiyah melazimkan seseorang untuk mentauhidkan uluhiyah. Ya. Dan sebaliknya, ketika Al-Quran menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, maka di dalamnya sudah terdapat tauhid rububiyah. Dan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya lafaz-lafaz yang disebutkan tersebut, ya, merupakan kesalahan-kesalahan kaum muslimin di dalam masalah lisan, dan ini kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya, dan ini perbuatan syirik. Dan hukum syiriknya adalah syirik kecil. Dan ini disebut dengan syirik lafaz. Dan kaum salaf, ulama terdahulu seperti Abdullah bin Abbas, menjadikan ayat tentang syirik besar, ya, ayat berkaitan dengan syirik besar, mereka jadikan itu dalil untuk, ya, larangan melakukan perbuatan syirik kecil. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa ayat fala taj'alu lillahi andada ini sebenarnya tandingan dalam makna yang umum, syirik besar bisa masuk di dalamnya. Tetapi dia menafsirkan ayat tandingan ini dengan syirik-syirik lafaz, dengan syirik-syirik kecil, ya, karena untuk memberikan perhatian kepada kaum muslimin bahwasanya yang kecil saja, ya, sudah harus diperingatkan, apalagi kepada sesuatu yang lebih daripada itu. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya andad, tandingan itu masuk ke dalamnya syirik kecil maupun syirik besar. Jadi ini bisa dijadikan dalil untuk larangan syirik besar maupun sekaligus larangan untuk syirik kecil. Karena yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat ini adalah syirik-syirik dalam masalah lafaz, yaitu syirik-syirik kecil. Ya. Kemudian muallif rahimahullah membawakan penguat, yaitu perkataan, dia mengatakan wa an Umar bin Al-Khattab, dan yang tepat adalah Abdullah bin Umar. Ya, dia salah dalam menukilkan, ini bukan perkataan Umar tapi perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang halafa bi ghairillah, halafa ini bersumpah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kufur atau melakukan kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan sumpah? Definisi sumpah atau al-halfu di dalam bahasa Arab maknanya adalah ta'kidu syai'in ya bi dzikri mu'azzamin ala wajhin makhsusin, yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang dia agungkan, ya, atas atau dengan cara yang khusus. Kalau dalam bahasa Arab dengan waw, namanya wawul qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau di dalam bahasa kita maksudnya sumpah di sini adalah demi, demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Ya, walladzi nafsi biyadih, ini sumpah, demi zat yang tanganku ada pada, yang diriku ada pada tangannya, genggamannya. Ya, yakni maksudnya adalah kepada Allah, demi Allah. Ini namanya sumpah. Ya, sumpah menguatkan sesuatu. Dia dituduh dia mencuri atau tidak, maka untuk menguatkan perkataan bahwa dia tidak mencuri, dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Berarti menguatkan sesuatu, menguatkan perkataannya dengan menyebutkan sesuatu yang dia agungkan. Ini namanya sumpah. Ya. Dan sumpah itu ya tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Karena takzim, pengagungan ya semata-mata harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Yang namanya sumpah harus dengan kalimat demi Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Dan tidak boleh ya dia bersumpah dengan selain Allah. Meskipun selain Allah itu adalah malaikat, demi malaikat Jibril. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti dia telah mengagungkan Jibril dengan pengagungan rububiyah. Ya, tidak boleh kita mengagungkan melebihi ya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan ini masuk di dalam masalah ibadah. Ya, karena ibadah ini juga termasuk di dalamnya at-ta'zim, mengagungkan. Maka tidak boleh kita mengagungkan kecuali pengagungan kita kepada Allah dalam pengagungan yang bersifat rububiyah. Ya, demi nabi tidak boleh, demi rasul tidak boleh. Sumpah yang benar adalah demi Allah. Ya. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Demi masa, demi waktu fajar wal fajri, ya. Wal laili, demi malam, boleh karena Allah tidak ditanya. Ya. Allah berhak melakukan apa yang dia kehendaki. Dan makhluk yang disumpahi dijadikan pengagungan oleh Allah ini menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Ini di antara faidahnya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Ini bagian daripada tauhid. Ya, dan sumpah dengan selain Allah termasuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Maka masuk di dalam makna ayat fala taj'alu lillahi andada. Ya, kemudian athar berikutnya yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan li an ahlifa billahi kadziban
ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi sumpahnya bohong. Sumpahnya dia bohong, maksudnya perkataan yang dia kuatkan itu dengan sumpah karena Allah, dengan Allah, tapi dia bohong. Dia mencuri misalkan. Tapi dia bersumpah demi Allah saya tidak mencuri, tapi dia bohong itu. Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi dia benar. Dia tidak mencuri, benar jujur. Kemudian dia bersumpah demi pocong saya tidak mencuri, misalkan. Ya. Ini dia jujur, tetapi dia bersumpah kepada selain Allah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ya, bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta jauh lebih aku sukai daripada dia bersumpah kepada selain Allah tapi dia jujur, meskipun dia adalah jujur. Bisa dipahami ya? Kenapa? Meskipun di sini bukan berarti kita membolehkan bohong. Al-kadzib, bohong itu haram. Bahkan dia termasuk min kaba'iriz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, berdusta itu. Akan tetapi dosa besar ini lebih mudah, lebih ringan, ya, bila dibandingkan dengan bersumpah dengan selain Allah. Karena bersumpah dengan selain Allah kesyirikan. Dosa syirik lebih besar daripada dosa besar. Meskipun dikatakan syirik kecil, tapi tingkatan syirik kecil lebih berbahaya daripada dosa besar. Seandainya harus mempertimbangkan antara dosa A dengan dosa B ini. Bukan berarti boleh berdusta, bukan. Ini Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dalam rangka ingin menguatkan bahwasanya syirik itu bahaya. Syirik itu tidak main-main meskipun dikatakan syirik kecil. Ya, demikian juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya sumpah dengan Allah dalam keadaan dusta karena di dalamnya masih ada tauhid, kata beliau. Ya. Maka sumpah dengan selain Allah, ya, sumpah dengan selain Allah meskipun dia benar, di situ ada kesyirikan. Kebaikan tauhid karena dia bersumpahnya kepada Allah bukan kepada selain Allah. Kebaikan tauhid lebih agung daripada kebaikan jujur. Ya, kejujuran. Dan keburukan syirik karena dia bersumpah kepada selain Allah lebih buruk, lebih bahaya daripada keburukan dusta. Seorang berdusta, seorang bersumpah kepada selain Allah, mana yang lebih buruk? Bersumpah kepada selain Allah. Bukan berarti dusta ini boleh, bukan. Ini ingin menggambarkan, mendudukkan permasalahan bahwasanya syirik di antaranya bersumpah kepada selain Allah jauh lebih bahaya daripada kedustaan tersebut. Kemudian asar berikutnya yaitu perkataan dari Huzaifah, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu, janganlah kalian mengatakan masyaallah wa syaa fulan. Allah yang telah menghendaki, ya, masyaallah, dan apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang fulan kehendaki. Menggunakan waw. Waw ini berarti penyetaraan, dan kehendak Allah setara dengan kehendak si fulan. Ya, masyaallah wa syaa fulan. Maka kata Nabi memberikan solusi, walakin, akan tetapi kamu katakan masyaallah summa syaa fulan. Ya, atas kehendak apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki. Ini merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu ini terjadi karena kehendak Allah. Kemudian di bawah tingkatan kehendak Allah itu baru ada kehendak manusia. Maka jangan katakan dengan waw dalam bahasa Arab yang bermakna dan,
seakan-akan kita menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Meskipun di sini ada pengakuan kehendak, iya manusia memiliki kehendak, tapi secara adab, secara lafaz jangan katakan ini terjadi karena kehendak Allah dan karena kehendak engkau, karena kehebatan engkau, karena kepintaran engkau. Jangan katakan demikian. Tapi katakan ini karena kehendak Allah, kemudian karena sebab si fulan dan si fulan. Bisa dipahami? Nah, jadi ini merupakan kesalahan di dalam masalah lafaz, syirik di dalam masalah lafaz. Maka dikatakan bentuk-bentuk lafaz ini adalah kesyirikan yang khafi, yang orang banyak tidak menyadarinya, kemudian dia terjatuh kepada kesyirikan ini. Ya, inilah perhatian para ulama sampai menjelaskan permasalahan yang detail seperti ini. Ini jika kita belajar tentang tauhid. Jika kita tidak belajar tentang tauhid, mana mereka tahu dan perhatian terhadap permasalahan seperti ini? Padahal ini masuk ke dalam perbuatan syirik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini ada hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian yang terakhir dari athar ini yaitu waja'an Ibrahim An-Nukhai, dan datang dari Ibrahim An-Nukhai, ini merupakan tabi'in, annahu yukrahu a'udzu billahi wa bika, dan dia ini membenci, ya. Ingat kalimat makruh jika diucapkan di dalam kitab-kitab atau perkataan ulama as-salaf, yakni sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka makna makruh bermakna haram. Ya, berbeda dengan definisi makruh ya ulama mutaakhirin. Ya, jadi perlu dipahami ketika di dalam redaksi mereka mengatakan saya benci, akrah, makruh, maknanya adalah haram. Maknanya adalah haram. Jadi ketika Ibrahim An-Nukhai, ya, dia adalah seorang tabi, dan ini adalah ya kebiasaan para ulama terdahulu ketika mengatakan annahu yukrah, bahwasanya dia itu membenci, maksudnya dia memahami bahwasanya perbuatan ini haram. Yaitu perkataan a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Sudah misalkan seorang ini seorang penguasa, misalkan penguasa, aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung juga kepada ya polisi, aku berlindung juga kepada polisi, dengan menggunakan waw yang bermakna dan, maka ini merupakan haram menurut ya Ibrahim An-Nukhai. Wa yajuzu, dan yang boleh kata beliau, jika memang harus mengatakan demikian, maka katakan ya billahi tsumma bika, maksudnya aku berlindung kepada Allah, kemudian di bawahnya aku berlindung kepada engkau. Maka ini merupakan adab di dalam tauhid, dalam lafaz. Qala, dia berkata, wa yaqulu laulallahu summa fulan wa la taqulu lallahu wa fulan. Maka yang benar seorang itu mengatakan ya, kalau bukan karena Allah, summa kemudian karena kamu datang, maka begini, begini, dan begitu. Maka ini boleh. Yang tidak boleh, jangan kamu katakan laulallahu wa fulan. Ya, kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan dengan waw, seakan-akan ya setara. Sebabnya setara, ya, sebabnya setara. Allah disetarakan, ditandingkan dengan sebab selain Allah. Ini masuk ke dalam niddun atau tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami dalam masalah ini? Insyaallah. Dan semua ini termasuk ke dalam syirik kecil, ya, syirik kecil. Kecuali dia meyakini dengan ya pengagungan, ya, hatinya menyamakan dengan keyakinan yang seperti apa yang dia katakan, maka dia jatuh kepada syirik besar. Ya, adapun hanya lafaz saja, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Ya, ini Ibrahim An-Nukhai mengatakan demikian karena memang ya beliau atau para ulama sangat perhatian mengajarkan manusia tentang urusan akidah dan hal-hal yang dapat merusak akidah seorang muslim, mengurangi akidah kaum muslimin, ya.
Karena Al-Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini perintah. Perintah pertama fa'lam, ketahuilah, disuruh ngajar, disuruh belajar tentang apa? Tentang tauhid. Ya. Kemudian wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Baru setelah itu ya mintalah ampun kepada Allah dan mintailah ampun istighfar untuk orang-orang mukmin yang laki-laki maupun mukmin yang perempuan. Maka Allah dalam firman ini memulai perintahnya dengan ilmu sebelum beramal dan sebelum istighfar. Ya. Belajar apa? Mengilmui apa? Mengilmui tentang tauhid. Sebab tauhid merupakan asas, pondasi keimanan seseorang muslim. Ya, maka ini yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan permasalahan atau bab ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan ini berkaitan dengan masalah membuat tandingan-tandingan Allah di dalam masalah lafaz, yaitu tauhid atau penyimpangan syirik yang disebut dengan syirik lafaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.